Jadi yang disebut anak Allah itu bukan Allah itu punya istri itu enggak ada itu di dalam konsep Kristen itu enggak ada. Anak Allah itu artinya firman-Nya Allah yang tadinya ada di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, diperintahkan untuk mengambil tubuh kemanusiaan dari Bunda Maria jadi manusia. Karena tadinya di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan. Maka firman itu disebut anak Allah. Tapi Allah sendiri tidak punya Istri. Tidak ada. Kalau dalam Al-Quran penyangkalan adanya anak Allah karena Nggak ada istri. Allah tidak punya istri. Surah 6. Surah 6 itu surah apa? Al-An'am. An-An. Ayat 101 dikatakan begini. Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi sangkalan bahwa Allah tidak punya anak kan tidak punya istri. Nah kok Maryam bisa, tidak punya suami bisa punya anak. Apa Maryam lebih berkuasa? Dan juga dalam pemikiran Kristen, Allah punya anak bukan dalam arti itu. Bukan dalam biologis gitu ya? Dia anak Allah itu artinya firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Berarti tadinya di dalam Allah lalu keluar seolah-olah dilahirkan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku datang dari Allah dan sekarang Sebab aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah tadinya di mananya Allah? di dalam Di diri dalamnya Allah. Jadi yang dalam Allah lalu keluar turun menjadi manusia. Inilah artinya anak Allah. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia di mana dia? Di hadirat Allah. Apakah Nabi Isa begitu? Dalam Al-Quran tentunya. Ya yang Nabi Isa maksudnya dalam Al-Quran. Kalau dalam Alkitab ya namanya Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia sudah ada. Nah bisa kan enggak? Dia baru ada setelah menurut Al-Quran dilahirkan oleh Maryam. Ya. Padahal menurut Alkitab sebelum lahir dari Maryam dia sudah ada. Jadi kalau gitu mau dipaksakan apapun ya tidak sama. Nah, Isanya Al-Quran itu dengan Yesusnya Alkitab itu tidak sama. Tidak sama ya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Elia Myron di program 3 Hari Channel. Nah kita kembali lagi bersama dengan narasumber yang sama, Romo Episkop Daniel Biantoro, dan kita dalam video yang baru ini kita akan bahas tentang keunikan Yesus Kristus yang mungkin sering sekali dituntut oleh generasi muda di zaman sekarang. Nah kita akan tanyakan bagaimana pandangan Romo Daniel yang adalah pendiri Gereja Ortodoks Indonesia secara menurut pandangan Gereja Ortodoks Indonesia ya, secara umum pandangan Gereja Ortodoks. Nah Romo, ada nih anak-anak muda yang sering tanya nih, di kalangan kita anak-anak muda, mereka selalu tanya, kenapa saya harus memilih Yesus padahal Tuhan-Tuhan yang lain juga yang mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi apa yang buat saya harus memilih dia begitu? Itu bagaimana menjawab Romo? Yang baik saja belum tentu menyelamatkan. Yang kita cari bukan hanya yang baik, tetapi yang membawa kepada keselamatan. Yang bisa membawa kepada keselamatan adalah dia yang pada dirinya sendiri tidak mempunyai kuasa dosa. Tidak ada di bawah kuasa dosa. Ya. Mengapa begitu? Karena dia itu adalah penjelmaan dari firman-Nya Allah. Yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak sekedar percaya pada seorang rasul saja. Atau nabi. Atau seorang nabi saja. Memang dia disebut rasul.
Tapi rasul bukan dalam pengertian dia yang dipilih Allah untuk diberi wahyu tentang agama, disuruh menyebarkan agama, bukan itu. Ketika Yesus disebut rasul, ini yang dimaksud. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan Aku telah turun dari surga. ya, Di mana ada rasul turun dari surga, yang berarti aslinya tinggalnya di surga. di surga. Ya. Ada yang mengatakan, oh itu ada nabi yang turun dari surga, Adam. Ya, kalau membaca Alkitab jangan menggunakan kacamata kitab suci lain. Dalam Alkitab tidak pernah ada Adam itu tinggal di surga. Adam itu tinggal di Taman Eden yang ada di bumi ini. Ya. Bukan Jadi Eden di itu surga. di bumi ini ya. Di bumi sih, di bumi ini. Dan juga Adam itu turun dari Taman Eden bukan sebagai nabi, sebagai diusir karena dosanya. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24, ia menghalau manusia dan di sebelah timur. Dihalau, bukan diutus sebagai nabi. Ya. Terus? Dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Supaya tidak masuk ke situ lagi. Ya. Nah, jadi kalau begitu, Yesus juga disebut nabi. Bukan hanya sekedar sebagai orang yang diberi firman. Bukan yang dititipi firman begitu. Bukan. Kalau nabi-nabi yang lain itu adalah orang yang dipilih, diberi firman untuk disampaikan kepada manusia. Yesus bukan. Yesus adalah firman yang jadi orang. Lah ini bedanya. Firman itu sendiri yang jadi manusia. Firman itu sendiri menjadi manusia. Jadi dia bukan hanya menerima sedikit-sedikit sebagian-sebagian dari firman. Seluruh firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Yang tadinya satu di dalam Allah itu turun mengambil tubuh manusia menjadi manusia. Sehingga Yesus Kristus itu adalah merupakan pernyataan wahyu Allah yang sempurna, yang utuh, yang penuh. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Ya itu zaman dulu. Zaman dulu ya. Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara, dengan mujizat, dengan penampakan, dengan apa-apa. Melalui para nabi. Dulu. Terus? Pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Nah, jadi zaman akhir ini cara Allah menyatakan dirinya, cara Allah menyatakan kebenarannya itu dengan perantaran anaknya, yaitu firman yang jadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal. Nah, jadi yang disebut anak Allah itu bukan Allah itu punya istri itu nggak ada itu di dalam konsep Kristen itu nggak ada. Anak Allah itu artinya firman-Nya Allah yang tadinya ada di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, diperintahkan untuk mengambil tubuh kemanusiaan dari Bunda Maria jadi manusia. Karena tadinya di dalam Allah, lalu keluar dari Allah, seolah-olah dilahirkan. Maka firman itu disebut anak Allah. Tapi Allah sendiri tidak punya istri, tidak ada. Kalau dalam Al-Quran, penyangkalan tentang adanya anak Allah karena Allah tidak punya istri. Coba kita baca di dalam Quran surah 6 ayat 101, begini bunyinya. Surah 6 ayatnya, 6 itu surah apa? Al-An'am. Ayat 101 dikatakan begini.
Dia Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi sangkalan bahwa Allah tidak punya anak kan tidak punya istri. Nah kok Maryam bisa, tidak punya suami bisa punya anak. Ya. Ya? Apa Maryam lebih berkuasa? Iya kan? Betul. Dan juga dalam pemikiran Kristen, Allah punya anak bukan dalam arti itu. Bukan dalam biologis gitu ya. Dia apa anak Allah itu artinya firman-Nya Allah yang keluar dari Allah. Berarti tadinya di dalam Allah lalu keluar seolah-olah dilahirkan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga 24 ke 8 ayat 42. 8 ayat. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. mengapa? Sebab aku datang dari Allah dan sekarang Sebab aku keluar dari Allah. Allah dan datang ke dalam dunia. Kalau dia keluar dari Allah tadinya di mananya Allah? Di dalam Di diri dalamnya Allah. Jadi yang dalam Allah lalu keluar turun menjadi manusia. Inilah artinya anak Allah. Jadi bukan karena ada istri lalu. Tidak ada itu konsep itu tidak ada. Ya. Dan yang kedua anak Allah artinya gelar sebagai Mesias. Ya. Coba kita baca di dalam 2 Samuel pasal 7 2 Samuel ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Mulai ayat 12 saja deh. 12. Di sini Nabi Nathan berbicara oleh perintah Tuhan kepada Raja Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, Artinya apabila kamu sudah mati, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. jadi ada anak Daud yang akan dikokohkan kerajaannya dan itulah Mesias. Oke. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kelihatannya sepintas ini menunjuk kepada Salomo, tapi tidak mungkin karena kerajaannya itu selama-lamanya. Padahal kerajaan Salomo tidak selama-lamanya. Iya. Berarti itu menunjuk anak Daud yang akan menjadi raja kekal. Ya. Raja selama-lamanya itulah Mesias. Terus. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi anak Allah itu adalah gelar bagi Mesias. Tidak ada kaitannya dengan kawin mawin. Jelas ya? Ya. Nah, kalau mereka bertanya begini, Romo, ada beberapa orang-orang Islam bertanya, kami pun percaya kepada Yesus kok, berarti kami juga diselamatkan. Nah, ya enggak lah. kepada Yesus ini gimana? Kamu percaya pada Yesus, dia itu Allah bukan? Satu, dia mati, disalibkan dan bangkit bukan? Sebab itu yang menyelamatkan. Iya. Dengan matinya, lalu bangkitnya, dia mengalahkan kematian. Oke. Nah, dia mengalahkan kematian, itulah yang membuat kita mendapat hidup kekal. Nah kalau kamu tidak percaya itu gimana kamu dapat diselamatkan? Ya. Kalau dia tidak percaya itu, bagaimana mungkin dia dapat diselamatkan? Betul. Ya. Karena setan-setan pun percaya Yesus ya, Romo. Tapi siapa? Setan-setan pun percaya Yesus. Iya percaya Yesus, tapi tidak percaya bahwa dia dia yang menjadi sarana keselamatan mereka. Enggak. Jadi kalau percaya pada bunyi nama Yesus saja tidak akan menyelamatkan. Tapi percaya Yesus yang adalah firman-Nya Allah yang turun ke bumi. Dan dengan tubuh manusia yang dipakainya, dia menjalani kematian dan bangkit dari kematian sehingga kematian itu dikalahkan. Yang masuk ke dalam alam kuburan dan mengalahkan penguasa alam maut yaitu iblis yang terbukti dengan dia bangkit pada hari ketiga dan iblis tidak bisa menarik dia kembali masuk ke kuburan. Ya. Dan yang mengalahkan kematian dengan bangkitnya dari orang mati dan tidak mati lagi.
Nah, kalau kamu tidak percaya Yesus semacam ini, gimana kamu diselamatkan? Ya. Kalau hanya bunyinya Yesus saja, tidak akan menyelamatkan siapa-siapa. Jelas? Yap. Ya. Oke. Nah, kalau mereka tanya Romo, apakah Yesus dalam Alkitab kan sama saja toh? Hanya saja yang pertama, Yesus dalam Alkitab kalian itu kan kami imani juga dalam Isa dalam Al-Quran kami. Dari mana? Apakah Isa dalam Al-Quran itu turun dari surga? Seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Ya. Apakah Isa dalam Alkitab Al-Quran itu pernah ada sebelum dunia ada? Seperti yang dikatakannya sendiri dalam Alkitab. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang kelima. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum Dunia dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia di mana dia? Di hadirat Allah. Allah. Apakah Nabi Isa begitu? Dalam Al-Quran tentunya. Ya. Enggak. Ya yang Nabi Isa maksudnya dalam Al-Quran. Kalau dalam Alkitab ya namanya Yesus Kristus. Kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dunia ada. Jadi sebelum dunia ada dia sudah ada. Nabi Isa kan enggak? Dia baru ada setelah menurut Al-Quran dilahirkan oleh Isa putra Maryam. Maryam. Maryam ya. Padahal menurut Alkitab sebelum lahir dari Maryam dia sudah ada. Ya. Jadi kalau gitu mau dipaksakan apapun ya tidak sama. Nah, Isanya Al-Quran itu dengan Yesusnya Alkitab itu tidak sama. Tidak sama ya. Identitasnya beda. Oke. Jadi kita tahu dengan jelas teman-teman dari apa yang dikatakan Alkitab dan Al-Quran, Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi atau sosok yang berbeda, tidak pernah sama. Nah, kalau Anda tertarik untuk berbicara tentang bagaimana perbedaan Isa dalam Al-Quran dan Yesus Kristus dalam Alkitab, Romo Daniel yang adalah narasumber kita pada hari ini telah menuliskan suatu buku ya Romo. Judulnya adalah Puncak Wahyu Khusus di dalam Kristus. Ini boleh sampaikan Romo apa aja isinya tentang ini? Ya itu menceritakan tentang Yesus itu apa. Di situ ada disebut Yesus itu hamba. Kalau hamba artinya apa? Ya. Yesus itu disebutkan sebagai nabi. Nabi artinya apa? Kalau Yesus itu disebut rasul. Rasul itu artinya apa? Yesus itu disebut soal Masih itu artinya apa? Semua istilah-istilah ini ada maknanya yang mendalam dalam Alkitab yang tidak ada di dalam Al-Quran. Iya. Nah itu bukan itu saja. Juga akhirnya saya bandingkan di dalam buku ini keturunan Yesus. Keturunan Yesus. Maksudnya nasabnya. Silsilah ya? Silsilahnya. Kalau menurut tradisi Kristen, terutama tradisi Ortodoks, Yesus itu cucunya Yoakim dan Hana. Yoakim dan Hana itu adalah bundanya, orang tuanya Bunda Maria. Sementara di dalam Quran, dia anak orang tuanya Bunda Maria itu adalah Imran. Dan Bunda Maria saudaranya Harun. Padahal Imran itu adalah bunyi bahasa Arab untuk kata-kata Amram. Yang Amram itu bapaknya Musa, Harun, dan Miriam. Ya. Itu saja dari nasab itu sudah beda. Dan banyak lagi bentuk, maunya mujizat. Ya sama mujizat, tapi dalam Al-Quran mujizatnya cuma 5. Menyembuhkan orang sakit, orang kusta, menyembuhkan menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, terus menurunkan roti, makanan dari langit. Kalau dalam Alkitab sampai 30 lebih itu mujizatnya. Ya. Jadi dari karya-karyanya Yesus dalam Alkitab serta karyanya Isa dalam Al-Quran saja beda. Nah, semua itu dijelaskan dalam buku ini ya Romo? Semua ada dalam buku ini. Saudara bisa membacanya, saudara bisa mempelajarinya untuk saudara dapat mengerti sehingga saudara tidak dibingungkan. Ya. Dan tidak mudah dituduh ya Romo. Iya. Jadi ini buku ini bagus ya teman-teman, ini tulis oleh Romo sendiri.
dalam apologetika kita terhadap orang-orang Muslim yang selalu memaksakan bahwa Yesusmu adalah Isa yang ada dalam Al-Quran kami, sehingga mereka itu membenarkan asumsi iman mereka bahwa kami datang memang menyempurnakan kekristenan. Tapi dalam hal ini, dari buku ini kita akan dibantu bahwa semuanya itu berbeda dan tidak pernah sama. Ya. Terima kasih Romo buat terima kasih semua yang hadir di sini. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi kapan-kapan nanti. Baik, terima kasih buat Romo Daniel Biantoro dan juga teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Kita akan bertemu lagi dalam program berikutnya bersama saya Elia di program 3 Hari Channel. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, itu bukan tanpa dasar dan ideologi Kristen saja, tapi itu adalah jawaban atas kerusakan manusia. Dan kita perlu kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita ini orang-orang yang rusak. Sebagaimana disampaikan oleh Romo tadi, hanya Dia yang dapat memulihkan kita dari apa yang menyebabkan kita terhilang dari Allah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.